Shalom, selamat Paskah. Kematian Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan dari hukum dosa dan hukum maut. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 58. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Telah memberikan kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan. Kata oleh berarti 100% karena Tuhan. Melalui apa? Persekutuan dengan Tuhan. Makanya tidak sia-sia, berhasil. Jadi dengan kata lain, kemenangan kita karena Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang akrab dengan Dia, yang dibuktikan dengan 3 T. T yang pertama. Karena itu saudara, karena kita sudah diberikan kemenangan, karena Tuhan Yesus melalui persekutuan, karena itu T yang pertama, tetap setia. Di sini disebutkan, berdirilah teguh. Apapun situasi dan kondisi kita, tetap setia, berdiri teguh. Apa yang dimaksud dengan tetap setia? Orang yang tetap setia, berdiri teguh adalah dia terus melakukan apa yang dia lakukan karena percaya yang dia lakukan itu Tuhan Yesus kehendaki. Inilah orang yang setia. Dia tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi. Dia tetap terus melakukan karena dia yakin apa yang dia lakukan ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Terus lakukan dengan semangat walaupun keadaan kondisi di rumah. Karena ini yang Tuhan Yesus kehendaki. T yang kedua, tidak terpengaruh. Di sini disebutkan, jangan goyah. Jangan mau diombang-ambingkan. Ada 2 hal yang membuat anak Tuhan diombang-ambingkan. Yang pertama, mereka hidup karena melihat. Kita lihat, Yakobus pasal 1. Ayat 6 berbunyi demikian. Firman Tuhan berbunyi, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kita percaya COVID-19 ini Tuhan izinkan. Kita harus menerimanya dengan rela dan menyadari ini ada limitnya. Oleh karena itu kita harus mengetahui apa maksud Tuhan melalui COVID-19 ini. Tapi sampai saat ini kita melihat seolah-olah virus ini tidak bisa selesai. Apakah kita sudah mulai goyah? Apakah kita sudah mulai ragu-ragu? Apakah kita sudah mulai tidak yakin bahwa ini Tuhan izinkan? Dan hanya kita tidak mau menerima, kita mulai goyah doanya. Firman Tuhan katakan, tidak terpengaruh. Jangan goyah. Apapun yang kau lihat, tetap fokus hidup apa kata firman Tuhan. Yang kedua, yang membuat anak Tuhan hidup terpengaruh. Apa yang mereka dengar. Apa yang mereka dengar. Kita lihat Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14 demikian bunyinya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Janganlah kita diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Yang kedua, anak-anak Tuhan dipengaruhi dengan apa yang dia dengar. Ada 2 model pengajaran tentang firman Tuhan. Ada 2 tipe. Yang pertama adalah mereka mengajarkan apa kata firman Tuhan
yang tertulis yang menjadi rema dalam kehidupannya. Mengajarkan apa kata firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Semua yang disampaikan firman Tuhan tidak boleh bertentangan dari Kejadian sampai Wahyu. Dan itu harus menjadi rema bagi yang mendengar. Tipe yang kedua adalah mengajarkan firman Tuhan, apa yang dia tafsirkan. Ini bisa berbeda. Oleh karena itu bagi anak-anak Tuhan, marilah kita dewasa di dalam mendengar kebenaran firman Tuhan. Jangan terpengaruh apa kata A, kata B. Tetap fokus apa kata firman Tuhan. Pengajaran, khotbah itu hanya meneguhkan firman yang kita sudah percayai. Pengajaran khotbah bukan kita mendapatkan kebenaran. Kita mendapatkan kebenaran melalui firman Tuhan yang tertulis. Pengkhotbah, pengajar hanya meneguhkan firman yang kita sudah dapat yang tertulis ini. Oleh karena itu di dalam COVID-19 kita tahu banyak pengajar-pengajar kebenaran firman Tuhan yang seolah-olah sudah mulai kita goyah, kita mulai terpengaruh. Mana yang benar, mana yang salah. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang salah adalah kalau dia merasa paling benar menyampaikan firman Tuhan. Bagi jemaat anak-anak Tuhan, dewasalah. Kebenaran firman Tuhan kita dapat melalui apa yang kita baca yang tertulis firman Tuhan ini. Pengkhotbah, pengajar-pengajar itu hanya meneguhkan firman yang kita sudah dapat dan yang tertulis ini. T yang ketiga. Terus semangat dan semangat terus. Itu disebutkan dengan 1 Korintus tadi 15 ayat 58. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kata giat ini bergairah, antusias dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu adalah apa yang kita lakukan yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi dengan kata lain, kita melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan harus dengan bergairah, harus dengan antusias. Terus semangat dan semangat terus apapun situasi dan kondisi kita. Kalau kita percaya, kita di rumah saat ini yang Tuhan Yesus inginkan. Lakukanlah saat di rumah dengan semangat, dengan antusias. Karena kita tahu ini yang Tuhan Yesus inginkan. Jika nanti Tuhan izinkan kita bekerja, bekerjalah dengan bergairah, dengan antusias. Karena kita tahu yang kita lakukan dalam pekerjaan, ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Dalam kita pelayanan, marilah kita melayani Tuhan dengan bergairah, antusias. Karena kita tahu apa yang kita lakukan dalam pelayanan ini yang Tuhan Yesus kehendaki. Apapun situasi dan kondisi kita. Terus semangat. Dan semangat terus. Bergairah. Oleh karena itu, hidup anak Tuhan yang berkemenangan melalui persekutuan yang akrab dengan Tuhan harus dibuktikan. Apapun situasi dan kondisi kita, kita tetap harus setia. Tidak terpengaruh. Terus semangat dan semangat terus. Bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah. Alami kemenangan dalam kehidupan kita. Haleluya.